Atom, penyusun dari semua yang bisa kalian lihat, bahkan yang menyusul diri kalian sendiri. Hal ini cukup membuat manusia harus mengetahui rahasia di dalamnya. Dengan segala pendekatan dan teori, muncul beberapa teori yang kita kenal. Di antaranya, teori dari pemenang Olimpiade Fisika Internasional 1912, Niels Bohr. Pria kebangsaan Denmark ini menunjukkan bakatnya menjadi ilmuwan sejak mahasiswa. Jadi, tidak heran jika ia bekerja dengan Thomson. J. Thomson merupakan salah satu yang meneliti dan membuat model atom. Kira-kira, begini model atom yang ia kenalkan. Sebuah bola bermuatan positif yang menyebar merata, dan di dalamnya terdapat muatan negatif. Kita lompat ke beberapa waktu, tepatnya di laboratorium Cavendish. Bohr bertemu dengan profesor dari Universitas Manchester yang juga meneliti struktur dari atom, Rutherford. Mereka berbincang mengenai riset yang dikerjakan Rutherford. Di situ, Bohr kagum akan pendapat sang profesor mengenai struktur atom hidrogen yang ia temukan. Menurutnya, atom terdiri dari inti yang di dalamnya terdapat muatan positif yang dikelilingi muatan negatif, seperti sistem tata surya. Sangat berbeda dari model atom Thomson. Bohr berpikir model atom Rutherford lebih baik dari Thomson, sehingga ia memutuskan untuk berhenti dengan Thomson dan pindah ke Manchester untuk bekerja dengan Rutherford. Meski begitu, Bohr tidak terkekang dengan paparan Rutherford. Tepatnya, ada hal yang mengganjal baginya. Kembali ke model atom Rutherford. Dikatakan, elektron mengelilingi inti atom. Seharusnya, elektron kelamaan akan kehabisan energi dan akhirnya jatuh ke inti. Setidaknya, itulah pemahaman dari fisika klasik. Tapi berbeda jika lintasan yang dilalui elektron stabil. Apakah ada? Dimulailah petualangan Bohr mengenai struktur atom hidrogen. Muatan negatif bergerak mengelilingi inti positif. Mula-mula, Bohr mencari berapa besar gaya sentripetal muatan yang berputar. Bohr mendapatkan persamaan berikut. Dari persamaan tadi, Bohr bisa menemukan energi total muatan yang bergerak, serta energi yang dibutuhkan muatan negatif agar tidak menabrak inti. Gerak sentripetal muatan menunjukkan lintasan yang dilalui berbentuk lingkaran. Untuk menentukan momentum sudut, Bohr mendapat saran dari temannya Nicholson, yaitu persamaan ini menunjukkan jari-jari hidrogen. Orbit yang diperbolehkan elektron untuk ditempati harus memiliki nilai momentum sudut berkelipatan bulat dari H, sesuai yang diusulkan Nicholson dengan N adalah bilangan bulat. Sampai akhirnya, inilah yang didapat Bohr. Hebatnya, dari persamaan barusan, Bohr mampu mendapatkan panjang gelombang radiasi hidrogen. Kenapa ini penting? Ingat Balmer, matematikawan yang menemukan formula terkait emisi hidrogen. Karena fisika tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut. Persamaan Bohr mampu menurunkan persamaan ini ke persamaan Balmer, bahkan ke persamaan Lyman dan Paschen. Itu berarti persamaan Bohr mencakup seluruh kondisi spektrum emisi hidrogen. Penurunan yang ia kerjakan berhubungan dengan paket energi, jari-jari orbit, dan momentum sudut. Ketiga entitas ini dihubungkan dengan sebuah bilangan utama N yang digunakan Bohr, dan menjadi nilai yang penting sehingga disebut bilangan kuantum utama N. Bohr tidak menyangka spektrum cahaya dapat membantu memvalidasi perumusannya. Setelah berhasil menurunkan persamaan Bellman dan kawan-kawan, ia segera menyelesaikan makalah model atom hidrogen dengan tafsiran rumus Balmer. Akhirnya, Derek Balmer dan kawan-kawan memiliki landasan teori fisikanya. Sekarang pertanyaannya, apakah persamaan ini mampu menjelaskan struktur atom yang lain? Nyatanya,
Untuk atom hidrogen pun ditemukan spektrum-spektrum lain yang tidak bisa dijelaskan persamaan Bohr. Yap, atom hidrogen Bohr perlu direvisi lebih lanjut. Untungnya, muncul ahli fisika sekaligus dosen asal Jerman, Arnold Sommerfeld. Ia mengusulkan orbit berbentuk elips. Energi orbit elips sedikit lebih besar atau kecil dengan berbagai garis spektrum. Dengan ini, muncul bilangan kuantum K. Bahkan jauh dari itu, awal 1890-an, Peter Zeeman menemukan garis spektrum tambahan jika atom tereksitasi saat berada pada medan magnet. Pemberian medan magnet ini menunjukkan arah orbit yang lebih banyak. Karena pentingnya arah orientasi orbit, Sommerfeld mengusulkan bilangan kuantum baru M. Sekarang, Bohr punya 3 bilangan kuantum yang masing-masing menunjukkan ukuran orbit, bentuk orbit, dan arah orbit. Dirasa semua keadaan atom telah diamati, itu berarti model atom Bohr-Sommerfeld sukses menguak misteri atom. Tapi tunggu, apa ini? Muncul garis spektrum baru ketika atom tereksitasi dikenai medan magnet. 3 bilangan kuantum masih belum cukup. Bahkan Sommerfeld dibuat bingung dengan keadaan ini. Jadi, siapa pahlawan yang akan membongkar misteri ini